We are HR and this is We Are Here. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rianti Kusuma Dewi. Teman-teman bisa panggil aku Riri. Aku dari Employer Branding Team nih teman-teman. Dan kali ini aku kedatangan 2 bintang tamu spesial, anak-anak Paragon Campus Ambassador yang sangat inovatif dan punya karya-karya yang oke banget nih semasa masa kuliahnya. Nah, kita mungkin ngobrol dulu sama kakak-kakak Paragon Campus Ambassador yang pertama ya, yaitu Kak Bibul. Halo Kak Bibul, boleh perkenalan dirinya, silahkan. Halo Kak, kenalin nama aku Habibul Fadi Hanif, biasa dipanggil Bibul. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Departemen Teknik Mesin dan Biosistem IPB angkatan 2017. Jadi sekarang sedang skripsian ya Kak. Oke, lagi skripsian ya Bibul ya. Semangat terus skripsiannya, semoga cepat lulus. Nah Bibul, aku pengen nanya nih sama kamu tentang inovasi yang kamu buat kemarin. Kalau nggak salah tentang panti goceng. Boleh ceritain dong sebenarnya panti goceng itu apa? Oke, panti goceng itu bisa dibilang sebagai sebuah komunitas sosial yang berfokus untuk ngebantu panti asuhan, baik itu anak-anak di panti asuhan maupun panti asuhan secara instansinya untuk mandiri secara finansial, membantu pendidikan mereka. Jadi kita banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial di sana gitu Kak. Jadi panti goceng itu ada 2 kata nih, ada panti dan goceng. Panti seperti yang kita tahu panti asuhan, dan goceng itu artinya Rp5.000. Jadi kayak kita melakukan campaign kepada teman-teman di luar sana bahwa berdonasi itu tidak perlu dari uang yang gede. Jadi kita bareng-bareng aja dari goceng, kita bisa ngebantu pendidikan anak-anak di panti asuhan gitu Kak. Oke, nah awalnya kamu kepikiran konsep ini tuh karena apa sih? Kalau awal bangetnya itu karena aku kan sempat ke panti asuhan sebelumnya Kak. Nah kita ngelihat, aku sama teman-teman itu ngelihat kalau banyak banget nih ternyata permasalahan-permasalahan yang dialami sama panti asuhan di Indonesia, terutama yang aku kunjungi itu yang kan di daerah Bogor ya. Nah permasalahan mereka itu dari segi pendidikan gitu. Mereka itu udah SMK dan mereka itu disekolahkan di satu SMK yang sama gitu. Padahal mereka memiliki cita-cita yang banyak banget. Ada yang pengen jadi chef, ada yang pengen jadi guru, tapi mereka itu disekolahkan di tempat yang sama karena edukasinya sangat kurang gitu dari pihak panti asuhannya sendiri gitu Kak. Kenapa sih dinamain goceng? Apakah setiap kita ngasih funding ke teman-teman panti asuhan ini konsepnya ngasih 5.000 atau gimana sih? Kenapa namanya goceng gitu? Kalau goceng sendiri itu kita pengen gerakannya itu, kan kita namanya itu ada gerakan cukup goceng nih Kak. Nah jadi goceng di sini kayak ngajak nih teman-teman semua, ayo dong bareng-bareng kita membantu anak-anak yang dari panti asuhan dengan nominal yang kecil loh, Rp5.000. Itu kita bisa loh ngebantu anak-anak yang dari panti asuhan, ngebantu pendidikan mereka. Jadi sebenarnya kita nggak perlu nunggu duit yang jutaan buat bisa ngebantu mereka gitu. Bareng-bareng kita bisa membantu mereka untuk bisa berdonasi gitu Kak. Nah kalau misalnya di panti goceng itu, selama yang kamu rasain ketika si panti goceng ini berdiri gitu ya, perubahan apa sih yang bisa kamu rasain dan manfaat apa sih yang bisa kamu rasain ketika membuat panti goceng ini? Kalau dari perubahan aku sendiri sih, dulu tuh bisa dibilang aku di tahun pertama, tahun kedua kuliah itu fokus banget nih sama pendidikan atau akademik nih Kak. Kayak ikut lomba, ikut organisasi, kegiatan-kegiatan di luar kampus yang berfokus untuk kayak pengembangan diri gitu loh. Nah, tapi setelah adanya panti goceng itu aku kayak ngerasa sadar bahwa ternyata banyak banget orang-orang di luar sana yang ngebutuhin bantuan kita gitu loh. Jadi kayak sense of socialnya itu lebih tinggi. Aku lebih senang aja berinteraksi sama anak-anak, senang aja bikin orang bahagia sama kegiatan-kegiatan dilakukan sama aku dan teman-teman, terutama di panti goceng gitu. Jadi lebih senang aja dan jujur kayak aku ngerasa lebih tenang aja sih dan enjoy aja gitu, kayak ngerasa nggak ada masalah aja lagi setelah ada panti goceng gitu sih Kak. Oke, keren banget ya. Jadi buat teman-teman pendengar podcast We Are Here, jadi inovasi itu bisa banyak banget loh. Kalau misalnya kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Paragon Campus Ambassador lainnya, ada Eza yang dia buat produk skincare anti-aging, kemudian ada Reza dia yang ngebuat kopi kulit mangga. Dan di sini inovasi juga bisa kok teman-teman inovasi mengenai gerakan sosial gitu ya. Jadi kita bisa memberikan manfaat lagi lebih banyak kepada lingkungan sekitar. Kurang lebih gitu ya Bibul ya.
Iya betul banget Kak, karena kan mungkin teman-teman di luar sana tuh udah sering banget nih kalau kita mahasiswa udah afdol lah kalau inovasi-inovasi di bidang teknologi, inovasi untuk kemasyarakatan, tapi untuk di bidang sosial ternyata juga ada loh inovasi-inovasi yang bisa kita bangkitkan gitu Kak. Ada nggak sih hal menarik yang kamu dapetin gitu ya selama kamu membangun Panti Goceng ini? Boleh dong share-share ke kita semua. Hal menarik yang aku pernah dapetin di Panti Goceng itu, yang pertama kita itu kan dari latar belakang atau background yang beda-beda ya Kak ya, dari teman-teman Panti Goceng. Nah, dan gara-gara kita juga non-profit organization, basisnya kita nggak dapat sama sekali keuntungan, jatuhnya kita benar-benar volunteer, kita benar-benar dari kita pribadi deh. Rata-rata tuh anak Panti Goceng suka sama anak-anak semua gitu Kak. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita laksanain pun, yang menariknya itu benar-benar membuat gak hanya anak-anaknya yang seneng, tapi anggota di Panti Gocengnya juga seneng. Contohnya waktu itu kita pernah ke salah satu panti asuhan, itu ngajak mereka bareng-bareng ke Kebun Raya Bogor. Nah itu kita main bareng tuh di KRB, belajar bareng, main bareng. Jadi sebenarnya lebih ke membuat kebahagiaan buat mereka itu bisa diciptakan dari kegiatan-kegiatan kecil gitu Kak. Oke, jadi kegiatannya banyak banget ya di Panti Goceng ini. Jadi bukan semacam pemberian funding saja mungkin ya untuk anak-anak ini, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan bareng sama kakak-kakak pengurus Panti Goceng gitu ya Bibul ya? Ya betul banget Kak, jadi banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang bisa dilakuin di Panti Goceng, karena kita juga open volunteer, kita juga banyak kegiatan-kegiatan di dalam kampus dan di luar kampus gitu Kak. Sejauh ini udah ada berapa penerima bantuan dari Panti Goceng? Udah berapa banyak ya anak-anak yang dibantu oleh Panti Goceng? Kalau kurang lebih kita kan sekarang bergeraknya di Bogor kayak di awal, karena Panti Goceng baru 1 tahunan dan kita memang di sekitar kampus aja dulu di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Kurang lebih di Bogor sendiri itu ada 6 panti asuhan Kak. Terus di masa pandemi ini kita juga berusaha untuk bikin gerakan yang lebih luas lagi. Contohnya kemarin kita bikin gerakan 5.000 susu dan alhamdulillah kita bisa tembus ke ribuan lah anak panti asuhan di Indonesia, dan juga kita bisa ngasih donasi APD kesehatan, nggak hanya di anak panti asuhan juga, di bidang kesehatan juga kita bantu, ataupun kita juga sudah bisa mendonasikan cukup banyak lah sembako-sembako ke panti-panti asuhan yang ada di 2 kota di Indonesia itu Kak, ada di Bogor sama di Kota Padang. Keren banget ya, jadi kita sebagai mahasiswa gitu ya udah bisa belajar bahwa kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan cara membantu sesama, apalagi teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di panti asuhan ya Bibul ya. Ya bener banget. Oke, boleh nih Bibul kasih dong kita last statement gitu ya buat para pendengar dari podcast We Are Here, untuk lebih mungkin diberi motivasi lagi ya supaya bisa terus berinovasi dan menjadi penggerak kebaikan. Oke, buat teman-teman di luar sana, aku punya pesan simpel aja. Kalau kita semua pasti bisa ngebantu orang lain dari hal kecil yang kita bisa. Kalau nggak kita yang ngebantu, siapa lagi? Jadi mari kita bareng-bareng mengulurkan tangan, saling membantu untuk semua orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Sekecil apapun itu pasti sangat berarti bagi mereka gitu. Oke, thank you banget nih Bibul udah ngobrol-ngobrol bareng aku. Terima kasih atas waktunya dan udah sharing mengenai Panti Goceng gitu ya. Nah, oke, buat para pendengar podcast We Are Here, kita juga kedatangan nih bintang tamu kita yang kedua dari Paragon Campus Ambassador, yaitu Kak Mario Alvin yang gak kalah keren nih sama Kak Bibul. Ayo kita langsung panggilkan saja. Halo Kak Mario. Halo Kak Riri, jadi perkenalkan nama aku Mario. Jadi aku dari Universitas Brawijaya. Aku punya sebuah inovasi yang tentunya bisa jadi gebrakan untuk Indonesia ini nantinya. Oke, thank you Mario. Kalau Mario sendiri di UB dari jurusan apa dan sekarang tingkat berapa ya? Oh ya, untuk aku sendiri majornya itu pendidikan bahasa Inggris angkatan 2017, jadi udah semester 8 tinggal skripsian aja nih. Kalau boleh tahu inovasi yang kamu punya itu apa sih? Jadi inovasi yang aku punya itu lebih mengarah ke SDGs tentang penggunaan atau pengolahan
pangan sih, dan juga environment agar lebih bermanfaat gitu. Nah, tapi untuk pangannya ini bukan untuk pangan manusia, tapi untuk pangan ternak atau pakan hewan seperti itu, Kak. Boleh diceritain dong, itu tuh apa ya kalau boleh tahu detailnya? Jadi inovasi aku itu seputar Feed from Waste namanya, yakni dengan menggunakan limbah eceng gondok yang nantinya akan menjadi pakan ternak, jadi dimanfaatkan gitu. Nah, by the way, Kak Riri tahu nggak sih bahwasanya eceng gondok itu ternyata itu limbah loh gitu. Jadi kamu tuh bakalan ngolah limbah itu supaya lebih bermanfaat lagi gitu kan ya? Bener Kak, bener banget. Kamu kan dari jurusan bahasa Inggris gitu ya. Terus dari mana sih kepikiran bisa ngolah limbah eceng gondok jadi pakan ternak ini? Jadi dulu tuh kepikirannya karena pas aku lagi jalan-jalan itu lihat sebuah sungai. Nah, sungai itu banyak eceng gondoknya. Kalau semisal tampaknya tuh emang bagus ya, karena eceng gondok tuh bagus kan tanamannya. Tapi ternyata setelah ngomong-ngomong sama warga setempat, ternyata itu bisa jadi limbah. Kalau semisal semakin lama semakin menumpuk, bisa menyumbat saluran air. Nah, dari situlah kepikiran, oh ternyata ini tuh jadi jadi beban warga sekitar sini gitu. Nah, akhirnya setelah berpikir enaknya dijadiin apa ya gitu. Karena prinsip aku itu di dalam kuliah tuh bekerja bukan secara mandiri, tapi bekerja secara kolaborasi. Nah, aku tanya-tanya dong ke teman-teman aku yang tahu seputar pereceng gondokan gitu. Tanya teman aku anak Fakultas Pertanian. Nah, di sana temen aku jelasin, iya emang limbah eceng gondok tuh bisa jadi bisa jadi malapetaka buat warga sekitar kalau misalnya nggak diolah dengan baik gitu. Nah, akhirnya aku tanya-tanya juga ke teman-teman yang lain yang dari Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran dan sebagainya. Nah, ternyata muncullah satu ide yang dimana ternyata limbah eceng gondok ini bisa dimanfaatkan untuk jadi pakan ternak gitu, Kak. Gitu. Pakan ternak hewan apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau sekarang ini udah bisa dimanfaatin buat kambing dan domba aja sih sementara. Kalau misalnya inovasi kamu ini sekarang udah diproduksi secara massal atau awal mulanya tuh inovasi ini diperuntukkan untuk apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya kita udah pernah produksi, tapi ini tuh tidak untuk diperjualbelikan ya, karena kita masih belum punya izin dari BPOM. Tapi kita udah mencoba di berbagai ternak-ternak seperti kambing dan juga domba. Itu mereka ternyata mau, meskipun ada 1 dari 10 yang nggak mau gitu, Kak. Jadi kita udah menguji coba. Tinggal kalau misal mau diproduksi massal, kita tinggal ngurus untuk perizinannya saja gitu, Kak. Oh, jadi sekarang si pakan ini kamu gunakan sebagai pemakaian pribadi atau gimana nih? Untuk pemakaiannya tersendiri, kebetulan aku kan nggak punya kambing. Nah, kita itu kemarin tuh survei kita kan menelitinya juga di DAU ya, inovasi ini. Nah, setelah jadi inovasi ini tuh juga kita kasihkan kepada peternak-peternak di daerah DAU Kota Batu, Kak. Sampai sekarang itu ngasih pakan ternak itu? Kalau untuk ngasihnya itu terakhir itu di tahun 2019 ke 2020 sih, Kak. Seperti itu. Jadi sempat 1 tahunan gitu ya, iya. Ngasih untuk peternak-peternak yang ada di daerah Batu gitu kan ya? Bener, Kak, bener banget. Oke, jadi bisa dibilang ketika kamu ngasih pakan ternak itu berarti sebuah kegiatan CSR juga ya masuknya? Oh iya, ya bener, Kak. Oke teman-teman, jadi berarti kedua bintang tamu kita hari ini baik Bibul atau Mario, keduanya itu sama-sama tema inovasinya tuh untuk kegiatan CSR nih teman-teman. Kalau tadi Bibul untuk teman-teman di panti asuhan, nah Mario ini bisa membantu para peternak yang ada di sekitar beliau gitu. Jadi
Gitu ya teman-teman, inovasi itu dekat dan dengan inovasi kita itu bisa memberikan dampak dan manfaat bagi sekitar kita. Nah, Mario boleh dong satu patah kata terakhir gitu ya, pesan buat teman-teman sekalian untuk mengajak teman-teman untuk berinovasi. Boleh silakan. Oke teman-teman, bener banget yang dikatain sama Kak Riri ya. Jadi kita tuh sebagai manusia itu nggak butuh yang namanya orang pinter, tapi kita harus berguna dengan cara memanfaatkan karya-karya kita, inovasi-inovasi kita bagi masyarakat sekitar gitu. Karena mau nanti kita jadi mahasiswa, jadi pekerja, jadi pengusaha, kalau misalnya kita nggak bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, ya percuma aja gitu. Jadi di sini ayo kita bareng-bareng bantu masyarakat yang membutuhkan, bantu orang kecil gitu. Oke, thank you ya Mario udah hadir di podcast We Are Here ini. Dan buat teman-teman para pendengar podcast We Are Here, jangan lupa daftar ke event Paragon Innovation Summit yang akan hadir pada tanggal 27 dan 28 Maret tahun 2021 nanti. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @paragon.id dan @grow@paragon, karena informasi-informasi mengenai Paragon Innovation Summit akan kita up di kedua sosial media tersebut. Nah, sekian dari aku, kemudian dari Mario dan dari Bibul juga. Terima kasih nih buat para pendengar podcast We Are Here sekalian. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dah. See you teman-teman. Dadah.